saya Germana Tiung dari Program Studi Pendidikan Agama Katolik semester 4. Di sini saya ingin membuat video singkat tentang sakramen pembaptisan. Ada beberapa poin-poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, memahami pengertian sakramen baptis. Yang kedua, definisi sakramen baptis. Yang ketiga, pentingnya sakramen baptis. Yang keempat, persiapan sebelum menerima sakramen baptis. Yang kelima, pelaksanaan sakramen baptis. Yang keenam, makna simbol-simbol dalam sakramen baptis. Yang ketujuh, tanggung jawab setelah pembaptisan. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah kesimpulan. Memahami sakramen baptis atau pengertian sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan salah satu sakramen penting dalam agama Katolik atau biasa kita kenal dengan sakramen inisiasi. Sakramen baptis merupakan salah satu sakramen inisiasi atau pintu bagi seorang atau individu untuk masuk dalam kehidupan Kristiani atau menandai kelahiran baru dalam Kristus. Sebagai umat Katolik, kita perlu memahami dengan baik makna dan tujuan dari sakramen pembaptisan agar dapat menghayatinya dengan lebih mendalam. Definisi sakramen baptis yang pertama, sakramen baptis adalah sakramen pertama dan terpenting dalam kehidupan Kristiani. Sudah dibahas tadi di awal tadi tentang dari pengertian sakramen pembaptisan. Jadi, melalui pembaptisan, seseorang dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah menjadi anggota Kristus. Yang kedua, menerima penerimaan ke dalam gereja. Jadi, pembaptisan menandakan penerimaan seseorang ke dalam gereja Katolik. Individu atau seseorang yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan memperoleh hak keselamatan dan kewajiban sebagai orang Kristen. Yang ketiga, kepemilikan identitas Kristiani. Melalui pembaptisan, seorang individu menerima identitas Kristiani yang menentukan seluruh hidupnya. Ia menjadi orang Kristen, dipanggil untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya sakramen baptis. Ada 3 pentingnya sakramen baptis. Yang pertama yaitu kita bebas dari dosa asal. Yang kedua, kita dilahirkan kembali atau dilahirkan baru dalam Kristus. Yang ketiga, kehidupan Kristiani yang baru. Yang pertama, kita bebas dari dosa asal. Salah satu tujuan dari sakramen pembaptisan adalah untuk membebaskan seseorang dari dosa asal yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Melalui pembaptisan, seseorang diampuni dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Yang kedua, kelahiran baru dalam Kristus. Pembaptisan menandakan kelahiran bagi seseorang individu dalam Kristus. Ia menjadi anggota tubuh Kristus dan memperoleh hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang ketiga, kehidupan Kristiani yang baru. Setelah dibaptis, seseorang dipanggil untuk hidup berdasarkan teladan Kristus. Ia harus mengembangkan hubungan yang erat dengan Tuhan dan menjalani kehidupan Kristiani yang penuh iman, harapan, dan kasih. Sebelum kita menerima sakramen pembaptisan tersebut, kita harus mengetahui persiapan-persiapan atau kita harus mempersiapkan diri untuk dibaptis. Persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan, yang pertama ada katekumenat. Jadi, calon yang akan menerima sakramen pembaptisan harus menerima atau menjalani proses persiapan yang disebut katekumenat. Selama masa ini mereka
diajarkan tentang iman Katolik dan mempersiapkan untuk menerima sakramen. Yang kedua, pengakuan iman. Sebelum menerima pembaptisan, calon harus menyatakan pengakuan imannya. Artinya, mereka menegaskan keinginan untuk menjadi murid Kristus dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran gereja. Yang ketiga, upacara pembaptisan. Setelah melalui proses persiapan, calon akan menerima sakramen baptis dalam sebuah upacara khusus yang dipimpin oleh seorang imam atau diakon. Upacara ini penuh dengan makna simbolis yang mendalam. Pelaksanaan sakramen baptis. Di sini pelaksanaan sakramen baptis ada pemberkatan air baptis, di mana air baptis diberkati sebagai simbol pembaharuan dan kelahiran baru. Air ini digunakan untuk memercikan atau menenggelamkan calon pembaptis, tergantung pada tradisi setempat. Yang kedua, pengakuan iman. Calon baptis atau walinya akan diminta untuk mengucapkan pengakuan iman, untuk menegaskan imannya kepada Tuhan Tritunggal dan komitmennya untuk hidup sebagai orang Kristen. Yang ketiga ada penerimaan tanda salib. Sebagai tanda kepemilikan Kristus, calon pembaptis akan ditandai dengan tanda salib di dahi. Artinya ini menunjukkan bahwa ia telah menjadi milik Kristus dan dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Yang keempat, penuangan air baptis. Setelah pengakuan iman, calon baptis akan dibaptis dengan caranya memercikan dan mencelupkan dalam air suci yang sudah diberkati tadi. Ini adalah saat lahirnya kembali sebagai anak Allah dan anggota gereja Kristus. Apa makna simbol-simbol dalam sakramen baptis? Yang pertama, air. Air melambangkan pembersihan kita dari dosa asal kita atau dosa yang kita perbuat, dan air juga membaharui kehidupan kita dalam Kristus. Yang kedua, tanda salib. Tanda salib menandakan kepemilikan Kristus atas orang yang dibaptis atau yang dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Yang ketiga, lilin baptis. Lilin yang dinyalakan melambangkan Kristus terang dunia yang menerangi hidup orang yang dibaptis. Yang keempat, minyak suci. Pengurisan dengan minyak suci melambangkan kehadiran Roh Kudus yang memberkati dan memperkuat orang yang dibaptis. Setelah kita dibaptis atau kita menerima sakramen pembaptisan tersebut, kita mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, hidup Kristiani. Setelah dibaptis, seseorang terpanggil untuk hidup sebagai murid Kristus, mengembangkan hidup erat dengan Tuhan dan meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pertumbuhan iman. Orang yang dibaptis harus terus-menerus berjuang untuk bertumbuh dalam iman, memperdalam pemahaman tentang iman Katolik dan mengamalkannya dalam hidup yang nyata. Yang ketiga, peran dalam gereja. Sebagai anggota tubuh Kristus, apalagi kita sudah dibaptis, kita mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan misi gereja, mewujudkan panggilan Kristiani mereka. Dari beberapa poin-poin di atas, kesimpulan dari sakramen pembaptisan tersebut adalah sakramen pembaptisan merupakan pintu masuk bagi seseorang individu ke dalam kehidupan Kristiani, di mana sakramen pembaptisan ini menjadi
pintu kita diterima untuk menjadi anggota Kristus atau menjadi anak-anak Allah. Melalui pembaptisan juga, seseorang dibebaskan dari dosa asal, dilahirkan kembali sebagai anak Allah dan menjadi anggota Kristus. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk memahami makna dan signifikasi sakramen pembaptisan serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, setia mengikuti teladan Kristus. Ya, demikianlah materi singkat dari saya tentang sakramen pembaptisan. Burung pelikan, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Dadah.